sholat ya. Terus kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih, badhe niku nembe kalau terangno ilmu filosofi ini sholat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen malih. As-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe sholat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya sholat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus sholat ini wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih sampai srengenge 12 5 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Ini jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal sholat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep sholat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu nggih. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 di Nabi terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sudah masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok ya didadekno masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora. Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ngono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Pokoke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten 3 rakaat ya. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampean niate witir napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Nanti ada karena tapi rokaatnya sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya.
Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah sak rokaat, kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Tembriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witri. Bingung. Itu cara pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu kadang yo muga-muga sepuro pangeran iki ora usah ngono. Jadi nak salat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu ora usah ono witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir, oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres ben apa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah salat. Di sampean memang ini niku rontok bener ya rontok ngawur tadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun sesuai. Nah, ame salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener tepak-tepakan wonten mawon. Salah mbek napa adat. Piye? Boleh deh. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salam, niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono dadi ora usah ribet-ribet niat ngono wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Gorinya enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disegerakan tahajud bersama. Nah ini kalau racun. Tangkem murah usah. Wong sing ngeloni bojone lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wes ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak ki napa? Ibadah. Dicocok nek ana tahajud bersama oleh tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan dan hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah. Kabeh ulama sepakat kan? Dan itu penggemarnya banyak. Resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ki ibadah kan. Amak wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Dituduhno wali sing saurip-uripe turu kecuali salat fardu. Yaiku wali sing setingkat kuwe. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk kena apa kok turah? Jebule tak takoki kena apa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat.
Sing ngakoni dene jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Mergo wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wah, rusuhi. Mergo turu apa? Turu. Tapi aja tiru. Lah iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setuju niki ilmu. Difaham ya terus. Kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini malah seperti sodakoh. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu guys sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh. Disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan nentang ya goblok ngomong lho. Makanya aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi sing jelas ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu nih ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya mulamatiyah. Orang sing maca malamatiyah. Ada ulang jangan tiru. Nah, kalau sering niru, mboten nate salat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkule ketok. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi torikoh semua saya wali senang sempurna. Roan cekak itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Umatnya Muhammad banyak. Itu sing supaya mereka untuk rahmat mergode ini. Karena dekne mantep para pangeran gak mungkin wong bid'ah wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Diproses didakwai napa? Ilallah. Dia dekne berat. Kok tahu blas alasane? Dijak salat fardu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane aku ora usah salat qobliyah ba'diyah. Lah iku sing makome iku kula baleni malih. Dijak salat fardu wae abot. Nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat, 2 rakaat tapi ora kurang. Lha iku dadi wali mulamatiyah sing digo tawasul teng Manaqib Syaikhul Qadir apa? Jilaniyah mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat. Iya. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat to. Pokoke sementing ku ya sementing beto. Sementing beto. Dia alasannya masih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu, ngarah referensi ini, tapi kalau nanti diceritani. Nah, sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitab. Nah niki jari cerita. Tapi kalau dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa? Saking yakinnya dia soleh. Jadi mantep papan atas, gak pantes ana sing baturi dekne napa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin kaya. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung mabuk, warung flyer, warung terus dia kesin terus. Mosok wali kancaku kok tan. Terus dicetok be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul. Kamu di surga itu saya aja. Wah, wali tenar maksudnya.
Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu? Dinya apa? Cangkemmu sing darani aku kanca. Iku apa tak tobat no, sing nyalahno wong. Bu Yazid sing separo tugas mergo sing separo ditantang ngono ndekne wali ten. Akhirnya Abu Yazid ndak terlalu wali nih. Akhirnya, umatku, ada Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Delok wajah itu. Delok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kayak milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya artinya para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Ini gue modelnya buat nanti sholat sunat. Yang maghrib, pada maghrib jagungan sekedap, kinten-kinten di 10 menit terus sholat isya. Kinten-kinten cara meriki 6 seperempat. Jadi Sayyid Umar mau gedek-gedek tok tapi hal peduli. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih, terus pokoke napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Mulane kula nang jamak takdim angger kira-kira wis setengah 7 kita jamak nak pas lunga. Ya sering jamuk kalau tiang-tiang, tapi ini dereng isa. Ya pokoknya cara aku wis ngisa, cara aku ra kudu mbok. Pokoknya cara aku wis isa. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Kal ngeten, niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalime ya padha sepuh, padha sepuh. Ulama itu seprapat. Gawe biasanya ana kembarane, jadi ana tandingane. Jadi lucu ulama kok jadi. Ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam berapa? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu sak jam setengah. Ada waktu pinten? Sak jam setengah. Lah saiki maghrib iku wis surup. Nggih, maghrib napa surup. Kudune maghrib ku di padanan subuh ana waktu sak jam setengah. Apa dia setuju? Entah emego abang tenan ya naik sak jam setengah mana dia nak santrine azan jam itu ngamuk, cung paling cepet 7:30. Perkara dia cara berpikir maghrib sih, ya nak sak jam setengah jatahe maghrib. Jadi akhirnya santrine nak azan di 7:30. Nak jam itu diamuk tenan. Nak Maulad Dawilah wali 6 seperempat wis isa. Perkara lah iku ulama. As-sholat khairun maudhu'un, asal sholat itu mesti napa apik. Ya asma. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Ini witir namung 1 rakaat. Ya ora ono ndase, ora ono gurine, 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mergo tak akali, Gus kenapa nak witir sitok? Lah manu sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok, iki 1 rakaat tok. Fihal Quran dadi 1 rakaat tapi khatam Quran. Nganggo 3 rakaat. Dari Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun musa salatu jami'ah ya. Allah ulama semoga aku saiki salat sudah disalami punya status kan. Salat saya gantung. Salat setelahnya. Lalu gunanya salam. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah umpama iso. Jadi mulane jadi kontroversi. Tapi ya apik. Bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi bangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan, malah mari fitnah. Ulama iki mboten wajar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah yo gawe wae aku siap dadi pangeran. Yo ora pangeran kok. Ono kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ora mesti selamat, wong top-top ora mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo mok ngono-ngono tok ae. Bedene ya ora tingkat dia enggak salat semua kan zina setan.
Lah kita ndak ora dan setan wis salat puluhan tahun digodho ilang gandane goblok kowe. Nak wong iku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Kan mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon bun neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan? Lah ya mletene lah ya wong lemah ngono kok mbok entuk. Tadinya setan kan lemah sekali kan? Lah iku sedekah lazim. Tapi kita sering muji. Nggih, sering napa? Sering muji. Darani setan ngono wis akeh napa? Akeh mboten. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Ngomong kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat di Indonesia bagi negara sebelah sisi itu, wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga jadi ke Indonesia. Mandek man kayak sholat terus lah, no gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tampung gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung, muni setuju didik uang material, muni rasa setuju, ngosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Yang Mustafa yang khusus yang setuju, terus bosan dia sampai melarat. Setuju orang. Nah aku mau ngalih ada takdir. Sekarang kena dipikir, dia sekarang kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum ya khisimun itu apa? Wahum ya khisimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nak. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa wa ta'ala. Imtazil yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa wa ta'ala dawuh imtazil yauma. Imtazumi sawo sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning dunya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang benar-benar terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika, orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon digo haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kau nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wam tazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti, nanti. Guys enggak bisa dihindari. Wam tazulan misal sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna eling-eling wong sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir itu kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng, candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenis Suwaibah napa? Al-Aslamiyah. Cara Jawa sepira sange wangi aku nduk nggih wangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena
Iya, kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah. Nah, dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya ben Abu Lahab protes, kula nate ngurmat kekasih jenengan. Oh iya dunyaku semua. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku selesai kan? Misalnya Firaun protes, riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti. Aku dunyane sapa? Dunyane jenengan yo wis masalah yo opo? Pangeran santai wae. Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril atau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah. Lahirnya kanjeng Nabi ini gue sing manitia nih. Abdullah. Yes ngono tuh biasa wae, soalnya urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki minallah. Pokoke talep gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Sa'labah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awak, tak penting awak, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku itu mau itu mikir awakmu dewi. Mengenai itu mau ngaji itu derajatnya dhuwur ngaji, ngaji muji pangeran, nanti mau mikir awak dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajante. Intine mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga. Ya tapi aku ngerti pangeran ora bakal nyembadani barno kok Gus. Pangeran yo paling kayak isi dik ngono cukup umum. Kalau termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ikhya itu. Kayak Ikhya Abdul Hasan Asyadili itu. Kalau dongo itu jaluknya mau suwitik. Paling baris paling terakhir. Misalnya gini. Nahmad juga ya man wa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim. Itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. War ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak. Muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas uji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Baru terus donga jaluk mapan tolak buala. Oh, banyak. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi di dongane kecangkeman. Nah saya juga suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus. Lebih akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang sing tutur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya
Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, gue kan enggak mau sholawat itu mau. Aduh, saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tetapi ya tetap baik dibanding nganggo